Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Binjin Damar Putra. Saya dari mahasiswa Chemical Muslim. Di sini, pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan terkait UAS atau tugas UAS saya dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Yakub, Eskom Mkom, eh, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil sebuah judul tentang fenomenologi mahasiswa STEM Muslim dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan pada pembelajaran mandiri atau heutagogy. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena jujur saya suka dalam dunia pendidikan dan juga saya ingin mengambil sebuah penelitian terkait pandangan teman-teman saya di Chemical Muslim tentang kedatangannya atau tentang masuknya teknologi AI ini dalam pembelajaran dalam hidup mereka gitu, dalam kehidupan mereka. Oke, di sini saya mengambil objek integrasi kecerdasan buatan dalam pembelajaran mandiri heutagogy, yang mana saya membahas secara umum mengenai penerapan AI dalam pembelajaran di sebuah institusi pendidikan, yang mana mahasiswa diharuskan untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dalam penggunaan teknologi sekarang. Untuk metodenya itu ada 3, menggunakan data dari wawancara, yang mana saya mewawancarai beberapa mahasiswa atau mahasiswa STMK Muslim, itu teman-teman saya dari semester 7, semester 5, semester 3. Lalu yang kedua ada analisis dokumen atau self-reflection journals. Dan yang terakhir ada menggunakan pendekatan kualitatif. Oke, beberapa peneliti terdahulu mengatakan atau memiliki kelebihan, yang mana kontrol pendidik dan penata khusus justru mengurang dikarenakan adanya bantuan dari AI, sehingga peserta didik hanya perlu diarahkan jalan yang ditujunya. Itu menurut Blaske Mary. Akan tetapi, menurut Hase and Kenyon, ini juga kelebihannya, bahwa heutagogy menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Itu menurut hasil and Kenyon pada tahun 2007. Untuk kekurangannya dari Blaske Mary juga sama, bahwa pembelajaran heutagogy membutuhkan kematangan dan otonomi peserta didik yang lebih. Karena kalau semisal mereka belajar secara heutagogy ini, terus dengan bantuan AI ini, tanpa adanya kematangan dan otonomi, mereka akan menjadi kehilangan arah gitu loh. Ada problem-problem yang saya ambil 3 problem. Yang pertama terkait konflik otonomi versus ketergantungan AI. Pada era 5.0 ini, mahasiswa didorong untuk menjadi self-determined learner atau heutagogy, namun kehadiran AI menawarkan solusi instan untuk para manusia, yang mana ketika kita tidak ingin pusing mencari jawabannya, kita tinggal mengetik dengan prompt di ChatGPT atau Gemini. Nah, dari situlah menciptakan masalah. Apakah AI digunakan sebagai alat bantu otonomi atau sebagai jalan pintas untuk melumpuhkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri? Lalu yang kedua adalah dilema etika dan persepsi integritas akademik. Mahasiswa menghadapi dilema etika saat menggunakan output AI untuk tugas, yang mana
Apakah pengalaman mereka dalam menentukan batas antara inspiration atau plagiat? Nah, di sini banyak banget mahasiswa yang mengira kalau yang mereka contoh itu tuh adalah sebuah inspirasi karena mereka menganggap kalau mereka tuh sudah mengubahnya dikit gitu. Padahal mah itu masih termasuk plagiat. Waduh. Lalu yang ketiga itu ada ketidakselasan antara praktik perkuliahan dan penggunaan AI. Meskipun AI menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran digital, belum semua dosen memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaannya, sehingga sebagian mahasiswa mengalami kebingungan atau kehilangan arah antara larangan penggunaan AI dan tuntutan untuk menguasai teknologi digital. Situasi ini berpotensi berbasis pedagogi dengan praktik akademik yang berlaku. Kondisi ini tersebut perlu dipahami secara mendalam dari perspektif pengalaman mahasiswa. Makanya saya mengambil judul fenomenologi agar saya tahu gimana sih menurut mereka, pandangan mereka secara langsung lewat fenomena-fenomena pengalaman mereka. Untuk research questionnya tuh saya ngambil tiga. Yang pertama, bagaimana pengalaman mahasiswa Sefik Al-Muslim dalam menggunakan AI sebagai bagian dari pembelajaran mandiri atau berbasis pedagogi mereka. Yang kedua, bagaimana mahasiswa merefleksikan dilema etika dan integritas akademik dalam penggunaan AI untuk tugas perkuliahan. Terus yang ketiga ada bagaimana mahasiswa memaknai penggunaan AI dalam konteks konflik antara otonomi belajar dan ketergantungan terhadap teknologi. Lalu ada purpose atau tujuannya itu saya menggali pengalaman mahasiswa dalam penggunaan AI. Yang kedua, memahami makna subjektif penggunaan AI dalam konteks pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bentuk konflik dan refleksi etika yang dialami mahasiswa. Untuk riset objektifnya, saya ingin mendeskripsikan pola pengalaman penggunaan AI dalam pembelajaran mandiri, lalu mengidentifikasi tema-tema utama terkait otonomi versus ketergantungan, dan terakhir mengungkapkan esensi pengalaman mahasiswa dalam mengintegrasikan AI. Solusinya untuk mengatasi kekurangannya ini, saya menggunakan data bersifat subjektif, terus tidak bisa digeneralisasikan sama mahasiswa, baik itu semester 3, 5, 7 itu tidak bisa kita samaratakan. Pasti mereka memiliki pandangan masing-masing. Yang ketiga itu membutuhkan kemampuan wawancara yang baik untuk memperoleh data yang kaya, dan terakhir saat analisis data relatif memakan waktu. Untuk tujuannya, saya ingin mengetahui dan saya menulis ini untuk mengetahui pengalaman mahasiswa STEM Muslim dalam menggunakan AI untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, memahami makna AI bagi mahasiswa dalam mendukung pedagogi. Ketiga, mengidentifikasi manfaat dan hambatan penggunaan AI. Dan terakhir, mengungkap hambatan dalam penggunaan AI pada pembelajaran mandiri. Dan kita masuk ke bab 2, itu landasan teori. Nah, ini adalah beberapa jurnal-jurnal yang saya ambil dari Hesse and Canyon, dari Blaschke, Looking et al., Kasnichi et al., Cotton and Cotton Stepway, Birdage, and Creswell. Nah, pada Hesse and Canyon itu membahas tentang heotagogi, namun pada tahun itu tuh AI belum se-booming sekarang. Kalau nggak salah AI itu booming sekitar di tahun 2010. Nah, di sini ada Blaschke itu juga membahas heotagogi tapi dalam pembelajaran online, bukan tentang AI gitu loh. Nah, di sini baru di tahun 2016 ada AI sebagai cognitive partner dalam pendidikan, yang mana dia membahas di bukunya itu bahwa AI dan manusia itu hampir uh, berdampingan lah ibaratnya. Karena AI itu dapat mendukung personalisasi dan pemecahan masalah dan seterusnya. Nah, ini gambarnya saya meminta bantuan AI dengan konsep yang saya gunakan itu
Saya mengambil fenomena dari mahasiswa seminar Muslim, lalu mahasiswa seminar Muslim menceritakan pengalamannya terkait persepsi manfaat AI, konflik otonomi versus ketergantungan, dan persepsi integritas akademik. Lalu saya analisis secara tematik dan menjadikan sebuah esensi pengalaman dalam penggunaan AI dalam pedagogi. Untuk studi literaturnya itu membahas heutagogi, yang mana heutagogi adalah cara belajar mandiri. Otonomi belajar itu kayak cara belajar mandiri, yang mana menekankan bahwa pembelajar menentukan apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya gitu loh. Jadi mempelajari itu sendiri gitu loh. Fokusnya itu em, bukan hanya sebuah konsep, apa ya, bukan hanya sebuah kompetisi pengetahuan dan keterampilan, tetapi pada kapabilitas, yang mana kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi baru dan kompleks. Lalu ada penggunaan AI dalam belajar, pengalaman mahasiswa, terus refleksi konflik, dilema, etika, dan esensi pengalaman. Di bab 3 metode penelitian, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana karena temanya adalah fenomenologi, ya berarti kan kualitatif dong. Nah, terkait tadi, sebelum masuk banget ke bab 3 itu, saya ingin membahas tentang heutagogi. Heutagogi itu diperkenalkan oleh Stewart, Haas, and Chris Kenyon sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa self-determined learning, yang mana mahasiswa itu belajar dengan sendiri gitu loh. Mereka menyimpulkan sendiri, mereka mencari sendiri, mereka mencari jawabannya sendiri, mereka mencari pertanyaan mereka sendiri gitu loh. Lalu ada artificial intelligence dalam pendidikan, bahwa AI dalam pendidikan berperan sebagai cognitive partner yang membantu proses berpikir dan pemecahan masalah. Sebagai contoh, saya kemarin itu mengambil sebuah informan yang bernama informan 4 lah, yang keempat itu anak angkatan saya, yaitu semester 5. Dia mengatakan bahwa AI itu positif karena ketika dia mengalami sebuah masalah di kantornya atau di PT-nya, dia itu mencari jawaban di AI. Tapi beliau menceritakan pengalamannya itu kalau tidak semudah itu dia mendapatkan jawabannya. Jadi kayak dia itu harus mengetik prompt yang sesuai yang sesuai tujuan ingin dia dapatkan itu loh jawabannya. Misalnya kalau kita menulis apa itu heutagogi, kemungkinan besar dia hanya menjelaskan secara global. Nah, oleh karena itu kita harus menuliskan prompt itu tersebut dengan baik, dengan sesuai apa yang tujuan kita tanyakan itu loh. Lanjut ke fenomena. Nah, terkait perkembangan teknologi AI dalam pendidikan, yang mana lambat laun itu teknologi semakin pesat lah. Ada dulu namanya ChatGPT, itu sekitar versi berapa, lalu muncul lagi versi keberapa, cuman hanya jelang beberapa bulan muncul lagi, lalu tiba-tiba beberapa tahun pun muncul lah Gemini, tiba-tiba ada AI yang terbaru lagi terkait untuk bisa saling tanya jawab atau tektokan. Itu tuh AI itu tuh sangat pesat, teknologi ini pesat. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, kita juga tidak harus berketergantungan dengan teknologi tersebut. Ketika kita menanyakan sebuah pertanyaan per AI, kalau bisa di dipikirkan dulu secara matang-matang.
Lalu ada perubahan pola belajar mahasiswa, yang mana dulu itu kita bukan bergantung pada dosen sih, kayak dosen tuh sangat-sangat mengarahkan bahwa ntar belajarnya ini, maka ntar mahasiswa pun akan mencari di internet seperti Wikipedia, atau segala macam tuh kan ribet ya, kita harus belajar dari harus baca dari A sampai Z. Sedangkan AI ini tuh cukup simpel, jadi belajar pun nggak terumit lah. Terus muncullah dilema akademik yang mana banyak sekali mahasiswa karena dimudahkan, jadinya ya plagiat untuk tugas-tugas. Lalu gap atau masalah yang belum terjawab. Nah, untuk subjeknya itu saya ke teman-teman saya, yaitu di semester 7, semester 5, dan semester 3 di mahasiswa STEM Muslim. Untuk pengalaman subjektifnya, yaitu saya menanyakan cara penggunaan AI, seperti gimana sih pengalaman lu terhadap AI? Coba dong ceritain ke gua gitu loh. Kayak mereka tuh ngejelasin seperti informan A, oh saya menggunakan AI itu ketika saya kebelet tugas doang mas gitu. Atau yang kedua, kalau saya sih gunain AI sih untuk belajar. Jadi kalau misalnya dosen ngarahin ini, maka saya belajar dari AI itu satu persatu, step by step itu diajarin sama AI katanya. Terus lagi nih, informan ketiga itu kalau AI itu nggak ngebantu dia apa-apa. Mungkin karena dia salah prompt kali ya. Terus yang kedua ada situasi penggunaan. Ada yang untuk belajar, ada yang untuk kepepet, ada yang dari awal sampai akhir itu ya ini ya tergantungan gitu. Kayak belajar tuh sama AI, dia tugas sama AI, plagiat, kopas sana kopas ini, set. Atau ada juga yang semisal eh, cuman kayak dia tuh memahami, habis itu dia coba ubah gimana sih caranya biar jadi kayak paham dulu lah ibaratnya. Diketik sesuai pemahaman dia melalui pemahaman AI. Bisa juga alasan penggunaannya. Di sini ada analisis sistematik, saya mengambil data-data informan itu, saya kumpulkan jadi satu, lalu saya simpulkan bahwa AI ini sangat-sangat positif bagi kehidupan mereka. Mungkin 4/5 dari data yang saya ambil, salah satunya itu tidak setuju kalau AI itu positif, karena dia berpikir kalau AI ini membuat manusia jadi ketergantungan. Karena ya apa-apa AI, apa-apa AI gitu. Terakhir ada pemaknaan terhadap fenomena, yang mana saya menanyakan tentang manfaat AI-nya, terus konflik otonomi versus ketergantungan, dan persepsi integritas akademik. Lalu di sini ada esensi pengalaman bahwa makna penggunaan AI dalam pembelajaran berbasis tautologi itu yang seperti saya bilang tadi, 4/5 itu positif, dan satunya itu tidak. Yang positif mengatakan bahwa AI itu sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas seperti tugas rumah, tugas PT, atau tugas sekolah lainnya. Dan ini ada daftar pustaka yang saya buat dan saya baca. Ini pun saya juga bantuan dari AI untuk menanyakan jurnal-jurnal tersebut. Memang kebanyakan sih dari tahun 2000 ke atas ya, dari 5 tahun ke atas. Karena ya saya mengambil pembahasan tentang heotagogi, apa itu, terus ChatGPT for God, terus ada intelligence analyst, itu tuh mereka membahas beda-beda lah, ada yang membahas tentang heotagoginya apa, dijelasin, terus ada yang terkait ChatGPT, terus ada yang chatting or cheating, juga termasuk dalam pembahasan saya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan yang harus ditanyakan bisa email atau WA ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.